Halo anak-anak kelas 4 bersama dengan Bu Guru Diana. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang luas. Luas yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang luas persegi. Anak-anak bisa sambil membuka buku paketnya halaman 91 dan 92. Yang Bu Guru buka ini yang ada di halaman 92. Kita akan membahas contoh-contoh soal yang ada di halaman 92 ini. Jadi, langkah pertama yang harus kalian hafalkan dalam menghitung luas persegi yaitu tentunya adalah rumusnya. Kalian harus hafal dari rumus persegi. Rumus dari persegi, rumus mencari luas persegi yaitu L sama dengan sisi dikali sisi. Ini adalah kata kunci yang harus anak-anak hafalkan untuk mencari luas persegi. Kita akan masuk ke contoh soal yang pertama atau yang nomor 1. Di situ, tentukan luas persegi pada gambar di samping. Jadi, langkah pertama, kalian hitung satuan petak persegi yang kecil-kecil ini yang ada di dalam gambar, kalian hitung. Caranya, hitung mulai dari bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kotak-kotaknya ini ada 5. Berarti sisinya ini, sisi persegi ini 5. Jadi, sisi yang pertama itu 5. Kemudian hitung sisi yang ke atas ini. Dimulai dari sini juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Berarti gambar dari nomor 1 ini menunjukkan ada sisinya itu ada 5 dan ada 5. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi intinya, jika menemukan soal yang seperti ini, kalian harus hitung sisi yang ada di bawah ini, dan sisi yang ke atas ini. Itu aja 2 yang harus kalian hitung. Karena kalau persegi pasti sama dia setiap sisinya ini. Dihitung, intinya adalah dihitung kotak-kotak yang kecil ini, dihitung berapa ada jumlahnya, kemudian masukkan ke rumusnya. Itu untuk contoh soal nomor 1. Bu Guru rasa paham ya? Pasti bisa untuk yang contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2. Tentukan luas persegi dengan panjang sisi seperti gambar di samping. Di sini sudah ada gambar. Jadi di sini sudah jelas-jelas dituliskan adalah sisinya itu 12 tuh. Di sini 12, di sini 12. Berarti kalian tinggal masukkan saja. Tulis dulu rumusnya. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Jadi tinggal kalian masukkan. Sisinya yang di sini ada 12, sisi yang di sini ada 12. Berarti 12 dikali 12 sama dengan 144. Ingat satuannya itu menggunakan sentimeter kuadrat. Ingat ya. Ini gunakan kuadrat di belakangnya. Kemudian masuk ke contoh soal nomor 3. Di situ ada luas sebuah persegi adalah 400 cm kubik atau 1 cm kuadrat. Berapa sentimeter panjang sisi persegi tersebut? Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, rumusnya sedikit berbeda ya. Jadi, kita masuk nih. Contoh soal cara penyelesaian. Jika menemukan soal seperti nomor 3, kalian tulis dulu. Apa yang diketahui? Diketahui yaitu adalah luasnya. Luasnya itu sama dengan L sama dengan 400 cm kuadrat. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah sisinya. Sisi.
Kemudian jawab. Oke. Rumusnya yaitu sisinya ditaruh di depan, S sama dengan akar dari luas. Ini rumusnya ya. Jadi kalian masukkan. Berapa yang diketahui luasnya? 400. Kemudian cari berapa akar dari 400 ini. Ayo, masih ingat nggak caranya mencari akar? Mencari akar kuadrat. Tentu harus masih ingat ya, ini baru aja kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi gunakan perkalian kuadrat yang sudah Bu Guru berikan atau menggunakan cara satu yang waktu ini juga sudah Bu Guru berikan. Oke, kita pakai cara yang kuadrat ya, perkalian kuadrat ya. Bu Guru tulis dulu angka-angkanya. Sekali lagi, cara yang Bu Guru gunakan untuk mencari akar dari 400 ini adalah dengan menggunakan ini. Perkalian pangkat 2-nya. Seperti biasa, pisahkan dulu dua angka. Kita fokus ke angka 4. 4 yang mendekati atau ada nggak angka 4 di sini atau yang mendekati angka 4? Oh, ternyata ada yang hasilnya 4 di perkalian pangkat 2 ini. Jadi kalian tinggal tulis di sini sama dengan 2. Masukkan 4-nya di sini. Berapa? 0. Berarti cari 0 sama 2. Mana yang lebih besar? 0 apa 2? Tentunya 0 ini lebih kecil. Berarti kita fokus kepada angka 0 yang ada di belakang ini. Cari di perkalian ini yang hasilnya 0. Yang hasilnya 0 itu ini 0 dan 10. Yang diminta itu mencari yang lebih kecil. 0 dan 10 mana angka yang lebih kecil? Tentunya 0. Berarti jawabannya akar dari 400 ini adalah 20 cm. Sampai sini ada yang masih bingung atau yang kurang jelas? Bisa ya, nanti Bu Guru ulang lagi untuk menghafal rumusnya. Kita masuk ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4, di situ ada keliling sebuah persegi adalah 64 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Jika ada soal seperti ini agak sedikit ribet penjelasannya, jadi harus didengarkan dengan baik. Kalian tulis, diketahui. Apa yang diketahui di sini? Kelilingnya. K sama dengan 64 cm. Sorry, nggak kelihatan ya. Oke, Bu Guru deketin. Nih. Yang diketahui itu adalah kelilingnya. Kemudian, apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah luasnya, L. Kemudian jawab. Begini. Sebelum kita masuk ke menjawab, kita lihat. Luas itu kan rumusnya sisi dikali sisi. Sedangkan dari yang diketahui ini tuh tidak ada sisinya, ya kan? Sisinya nggak ditulis diketahui di sini. Berarti sebelum masuk ke rumus luas, kita harus cari dulu sisinya dengan menggunakan rumus keliling. Jadi rumus keliling pun jangan sampai dilupakan ya. Kita masuk.
Masih ingatkah cara mencari sisi masih ingatkah anak-anak cara mencari sisi jika yang diketahui adalah keliling? Ya, rumusnya itu adalah sisi sama dengan keliling dibagi 4. Ini rumus yang kemarin ya. Kita masukkan. Berapa kelilingnya? 64 cm. Kemudian langsung masuk ke rumus dibagi 4-nya. Cari dulu bagi dengan menggunakan pembagian susun. Sampai kalian mendapat jawabannya itu 16 cm. Nah, sekarang baru sudah diketahui sisinya. Jika sudah diketahui sisi, baru kalian bisa masuk ke rumus luas. Rumus luas tadi apa? Sisi dikali sisi. Berarti 16 cm dikali 16 cm. Berapa jawabannya? Atau bagaimana cara mencarinya? Iya, cari dengan perkalian susun. Nanti kalian cari dengan perkalian susun di rumah ya. Mendapat jawaban 256 cm kubik. Oke, dari keempat pemaparan soal ini, Bu Guru rasa yang masih anak-anak sedikit bingung itu pasti mengerjakan contoh soal yang nomor 4 ini. Jadi disimak dan dipahami dengan baik dulu. Bu Guru ulang sekali lagi ya. Di sini kan yang diketahui itu adalah kelilingnya. Yang ditanyakan itu luas. Tapi kita lihat rumus dari luas itu kan sisi dikali sisi, sisi dikali sisi. Sedangkan kita belum tahu berapa sisinya. Jadi kita cari dulu dengan menggunakan rumus ini. S sama dengan sisi sama dengan keliling dibagi 4. Jika anak-anak sudah dapat berapa sisinya, sisinya itu adalah 16, baru kalian bisa masuk ke dalam rumus dari luasnya. Kalian masukkan, dapat dah hasilnya. Ya. Di sini Bu Guru punya satu contoh soal lagi untuk lebih memantapkan anak-anak dalam mengerjakan soal. Perhatikan gambar di samping. Di sini Bu Guru punya gambar persegi. Keliling persegi ABCD adalah 80 cm. Panjang sisi persegi PQRS 4 cm lebih panjang daripada panjang sisi persegi ABCD. A. Berapakah luas persegi ABCD? Yang B. Berapakah luas persegi PQRS? Dan yang C. Berapakah selisih kedua persegi tersebut? Berarti kita mencari 3 ya. Kita fokus dulu untuk cari yang A. Kita tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui? Ya, diketahui itu kelilingnya sama dengan 80 cm. Kemudian, apa yang ditanya? Yang ditanya itu luas persegi ABCD, luas persegi PQRS, dan selisih persegi ABCD dan PQRS. Ini yang ditanya. Jawab. Ya, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan, untuk mencari luas, itu kan kita harus tahu sisi, panjang sisinya. Di sini kan belum diketahui nih
panjang sisinya hanya yang diketahui keliling. Berarti kita masuk dulu ke rumus, yaitu S sama dengan keliling dibagi 4. Masuk dulu ke rumus ini. Kita masukkan kelilingnya berapa? 80 cm dibagi 4. 4 ini emang udah rumusnya ya. Kalau memang kalian bertanya kok bisa 4? Ya emang sudah rumusnya pakai 4. Karena persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama, makanya dibagi 4. Berapa hasilnya 80 cm dibagi 4? Ini pakai dengan pembagian susun ya, guru biar cepat, guru langsung jawab aja. Jawabannya adalah 20 cm. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu nih luasnya, yaitu 20 cm. Baru kita bisa mencari luas yang pertama atau luas segitiga ABCD. L luas sama dengan sisi dikali sisi. 20 dikali 20 berapa? Pakai perkalian susun nanti ya, Bu Guru biar cepat, Bu Guru langsung jawab. 400, ingat kalau luas itu pakai sentimeter kuadrat ya, pakai pangkat 2-nya di atas. Kemudian yang B. Pertanyaannya kan, jadi di sini udah dijelasin. Panjang sisi PQRS 4 cm lebih panjang. Berarti karena sudah ada tulisan lebih panjang 4 cm, berarti kalian tinggal tambahkan aja 20-nya itu menjadi 20 ditambah 4 menjadi 24 dikali 24. Berapa hasilnya? Ini pakai perkalian susun ya. Jawabannya 576 cm pangkat 2. Sekali lagi, di mana dapat 24 ini? Karena sudah dijelaskan panjang PQRS itu 4 cm lebih panjang. Makanya dia ditambahkan 4, 20-nya ini ditambahkan 4 ya. Untuk pencarian C, kalian tinggal kurangi langsung. Karena yang ditanya, ingat, jika yang ditanya selisih, berarti dikurang. Jika nanti soalnya berapakah panjang keduanya, itu baru ditambah. Kalau selisih berarti dikurang. 576 dikurang 400. Ini pakai pengurangan susun nanti ya, biar cepat Bu Guru langsung jawab. Jawabannya 176 cm kubik atau cm pangkat 2. Sekian pemaparan materi Bu Guru hari ini. Jadi ada 3 rumus yang harus anak-anak hafalkan untuk mencari luas persegi. Yang pertama tentunya rumus dari luas perseginya, yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi. Ini rumus pertama yang harus kalian hafal. Kemudian yang kedua yaitu adalah sisi sama dengan akar luas. Ini rumus kedua yang harus kalian hafal. Dan yang terakhir adalah masuk dulu dia ke rumus keliling, yaitu S sama dengan keliling dibagi 4. Ini 3 rumus yang harus anak-anak hafal. Nanti lebih lanjutnya, kata-kata lanjutannya Bu Guru akan tulis di catatan tugasnya yang akan Bu Guru berikan. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk di-subscribe channelnya Bu Guru. See you, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.